Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberi nikmat tanpa henti, yang kini telah terbukti. Gaya hidup semakin bergengsi, pakaian rapi berdasi, rumah mewah berpagar besi, di depannya mobil Mercy, perabotan meja dan kursi. Itu semua merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Betul apa betul? Salawat berbingkaikan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pembimbing umat. Sekarang persaingan semakin ketat, harga sembako semakin meningkat. Di sana sini banyak tikus pejabat, orang-orang bangga bermaksiat. Ini pertanda kiamat sudah dekat, dan semoga kita selamat dunia dan akhirat. Allahumma. Pergi ke pasar membeli sayur pilihan. Sampai di pasar ketemu sama besan. Wahai para hadirin sekalian, perkenankan saya menyampaikan sebuah pesan tentang pemuda di era globalisasi yang tetap memberikan solusi dan selalu berkontribusi. Hadirin rahimakumullah. Sebelum mulai, izinkan saya untuk menyanyikan sebuah lagu. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ingatlah, masa muda adalah masa yang sangat berharga. Masa yang harus sangat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar kelak ketika masa ini berakhir, kita tidak akan mendapatkan kerugian dan penyesalan. Apalagi saat ini kita berada di era globalisasi, era di mana banyak para pemuda yang hanya bisa berhalusinasi, terjebak dalam imajinasi dan terdoktrin oleh normalisasi. Padahal seharusnya pemuda dapat berkontribusi untuk selalu memperjuangkan kemenangan yang sejati. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman di hadapan para malaikat,
akan kujadikan khalifah di bumi. Lalu para malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan orang yang saling merusak dan orang yang saling menumpahkan darah sebagai khalifah? Sedangkan kami di sini selalu bertasbih memuji dan mensucikan namamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk selalu bisa menjadi khalifatu fil ard, yang selalu menjaga dan memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini. Apalagi kita yang masih berada dalam masa muda, masa yang penuh warna kehidupan, masa yang penuh akan harapan, memiliki fisik yang kuat, penglihatan yang akurat, mimpi-mimpinya besar, semangatnya pun selalu bergetar. Hal ini tak dapat dipungkiri. Bahkan seorang proklamator Republik Indonesia pernah mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, maka akan kukuncangkan dunia. Ini juga sependapat dengan seorang syekh bernama Mustafa Al-Ghalayani yang berkata dalam syairnya, inna fi yaddi syu'bani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemudalah terdapat urusan umat, dan di kaki para pemudalah terdapat kehidupan umat. Hadirin rahimakumullah, marilah kita semua sebagai pemuda sama-sama menjadikan diri kita laksana pada api yang selalu berkobar, yang selalu berjuang dan pantang menyerah. Karena tak mungkin kita hanya duduk diam saja mengamati apa yang terjadi, menunggu kebinasaan itu datang kepada kita. Tapi inilah saatnya untuk kita sama-sama bangkit, memegang kembali estafet tongkat kepemimpinan demi masa depan yang lebih cemerlang. Hari ini mari kita sama-sama mengevaluasi diri dan hati. Esok mari kita kuasai hari agar lebih berarti tanpa harus banyak dievaluasi. Jadilah diri sendiri dan raihlah mimpi-mimpi. Mungkin cukup sekian pesan yang dapat saya sampaikan. Semoga yang tak seberapa ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi agar kedepannya kita bisa lebih banyak berinovasi demi masa depan yang lebih terorganisasi. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.